Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Nur Izrah Disti Tuati MED, Bapak Profesor Dr. Azwar Ananda MA, dan Bapak Profesor Dr. Rusdinal MPD. Bapak Ibu sekalian yang hadir pada perkuliahan analisis pengelolaan dan kebijakan pendidikan pada siang hari ini. Selamat bertemu kembali. Semoga kita tetap berada dalam sehat walafiat. Pertama, puji syukur tetap kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan untuk bisa bertemu kembali pada siang hari ini dan perkuliahan HPKT. Dan salat bersalam tetap kita sampaikan kepada Nabi kita lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang sudah diubah ke dalam bentuk PPT dengan judul Sistem Pendidikan Negara Finlandia. Izin screenshot di screen Bapak Ibu ya. Pertama, ini adalah bagian pengantar. Pemerintah Finlandia membentuk sistem pendidikan yang fleksibel. Jadi dalam segi pelaksanaan pendidikan Finlandia ini fleksibel dengan prinsip sedikit mengajar dan memperbanyak belajar. Jadi artinya di sini pembelajaran yang berbasis kepada guru itu hampir ditiadakan, tetapi lebih mengutamakan kepada pembelajaran yang berbasis kepada siswa atau student center. Inilah yang menyebabkan Finlandia ini mampu menjadi sebuah negara yang memiliki kualitas pendidikan yang tinggi ya, yang terukur dan juga teruji, sehingga banyak dari lulusan perguruan tinggi Finlandia ini yang terpakai dan menjadi ilmuwan yang cukup dikenal di dunia. Di antaranya adalah Linus Torvalds yang dikenal sebagai pengelola dari apa namanya dan juga pencipta dari sistem operasi open source kernel Linux yang merupakan satu bagian dari software yang sangat terkenal sampai saat ini. Kemudian kebanyakan siswa di Finlandia itu melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi itu dengan mengambil bidang sains ya, seperti eh, masalah kehutanan, masalah riset material, ilmu lingkungan, jaringan saraf, ya, fisika temperatur rendah, riset otak, bioteknologi, dan genetika. Jadi hal inilah yang menyebabkan nanti Finlandia ini mampu menjadi negara yang terkenal dengan riset-riset yang unggul di bidang sains. Kemudian yang penting lagi bagi kita ini bagaimana pandangan pemerintah dan juga rakyat Finlandia bahwa pendidikan itu penting ya bagi pembangunan di masa depan orang-orang Finlandia. Artinya di sini ada orientasi pandangan yang dibangun oleh pemerintah akan pentingnya pendidikan sebagai bagian pembangunan masa depan. Sehingga hari ini nanti ada keharusan dan kewajiban pemerintah untuk memberikan pendidikan gratis bagi semua warga negara tanpa terkecuali ya, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Jadi Finlandia termasuk salah satu negara yang memberikan pendidikan gratis bagi warga negaranya dan juga termasuk pendatang ya. Jadi tidak hanya warga negara Finlandia, pendatang diberikan pendidikan gratis kalau mereka sekolah di Finlandia.
Oleh sebab itu, Finlandia ini terkenal sebagai sebuah negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Dan itu suatu teruji ya, bagaimana level pendidikan di Finlandia ini sejajar dengan Korea Selatan dan Jepang, di mana mereka bisa mendapatkan menempati peringkat-peringkat yang tertinggi di berbagai bidang ya. Misalnya di bidang literasi membaca, mereka bisa mendapat peringkat pertama. Lalu di bidang matematika, siswa-siswa Finlandia itu mampu menempati peringkat keempat. Dan di bidang ilmu alam itu mampu menduduki peringkat ketiga. Oleh sebab itu, sebetulnya kualitas pendidikan di Finlandia ini terletak kepada pendidik. Jadi sebetulnya kalau kita lihat mengapa pendidikan di Finlandia itu berkualitas, salah satunya yang jadi ujung tombaknya adalah pendidik atau guru. Karena di Finlandia masalah pendidikan ini pelaksanaannya di dalam kelas itu sepenuhnya diberikan oleh pemerintah kepada guru ya. Guru bisa merancang kurikulum sendiri, bisa merancang model pembelajaran sendiri, metode sendiri ya, asal bisa meningkatkan kualitas pencapaian siswa tentunya. Kemudian kita lanjut, ini politik dan tindak pendidikan. Jadi tujuan utama pendidikan negara Finlandia adalah untuk membawa masyarakatnya menjadi high level education for all. Jadi artinya pendidikan level tinggi untuk seluruhnya, seluruh warga negara ya. Jadi mereka mengutamakan kualitas dalam pendidikan. Sehingganya memang kebanyakan dari tamat-tamatan atau alumni dari perguruan tinggi ataupun dari politeknik yang ada di Finlandia itu biasanya itu bekerja ya, jadi mereka tidak menganggur. Jadi sumber daya manusia itu sangat diutamakan sekali pembangunannya melalui pendidikan di Finlandia. Kalau kita lihat tujuan utama dari rencana pembangunan Finlandia ini di bidang pendidikan ini ada tiga ya. Yang pertama itu adalah mempromosikan kesetaraan dalam pendidikan. Jadi di Finlandia ini memang diupayakan ada kesetaraan dalam pendidikannya, tidak ada terkotak-kotakan. Makanya murid-murid itu atau siswa itu tidak diberikan ranking, karena ranking itu sebetulnya kan mengotak-kotakan anak nanti. Mungkin ada yang pandai, ada yang kurang pandai, atau mungkin yang bodoh ya. Jadi di Finlandia itu ada kewajiban guru untuk menjadikan semua anak itu pintar. Jadi bukan hanya satu dua orang saja yang berhasil, tapi semuanya tidak akan bisa berhasil. Jadi itulah kesetaraan, termasuk nanti kesetaraan dalam bidang-bidang lainnya. Makanya ketika diberikan pendidikan gratis itu, makanya seluruh warga negara Finlandia berhak untuk mendapatkan, termasuk juga pendatang yang berada di Finlandia. Kemudian tujuan kedua dari pendidikan di Finlandia adalah meningkatkan kualitas pendidikan di semua tingkatan. Jadi artinya memang standarisasi pendidikan itu sangat diutamakan di Finlandia ya. Makanya guru-guru mengajar pun sebetulnya harus memiliki kualifikasi yang apa namanya, yang standar, misalnya mereka master ya, dan sudah tesisnya sudah dipublikasi ya di jurnal-jurnal ataupun di tempat-tempat penerbitan publikasi yang bisa dibaca banyak orang. Jadi tidak mudah juga jadi guru di Finlandia ya, karena orientasi utamanya adalah kualitas. Kemudian yang ketiga, tujuan pendidikan di Finlandia ini adalah mendukung dan mengembangkan belajar sepanjang hidup, sepanjang hayat. Atau dalam bahasa yang kita lebih kenal itu adalah lifelong education ya. Bagaimana pendidikan itu diberlakukan sepanjang hayat. Makanya di Finlandia itu ada kewajiban belajar juga, ada wajib belajar juga yang diterapkan ya, sampai pendidikan dasar ya nantinya. Dan mungkin juga pendidikan menengah ya. Jadi makanya tadi dikatakan bahwa dalam pendidikan itu tidak ada berbayar. Jadi dengan menggratiskan pendidikan itu berarti ada
dengan perintah untuk mendukung bagaimana pendidikan itu berlangsung sepanjang hidup. Nanti ada juga pendidikan yang diberikan kepada orang-orang dewasa ya. Nanti kita akan lihat bagaimana sistem pendidikan itu diberlakukan di Finlandia. Kemudian ini struktur dan jenis pendidikan, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat nih di Finlandia ini ada 3 tingkatan pendidikan yang dilaksanakan ya. Yang pertama adalah pendidikan wajib dasar nasional 9 tahun. Jadi yang pendidikan dasar itu di Finlandia itu berlangsung 9 tahun, bukan 6 tahun seperti kita. 6 tahun pendidikan dasar dan 3 tahun pendidikan menengah pertama. Jadi kalau level SMP di kita itu di Finlandia itu masih berada di pendidikan dasar ya. Kalau pendidikan menengah atau sekolah kejuruan itu tentu adalah pendidikan lanjutan dari pendidikan dasar yang kalau dari segi usia tentu nanti setelah mereka menamatkan sekolah dasar yang 9 tahun itu baru mereka bisa melanjutkan pendidikan menengah atau sekolah kejuruan. Jadi memang di Finlandia itu sekolah menengah itu ada 2 ya, ada level SMA di kita dan juga ada namanya vokasi ya atau kejuruan. Orientasinya memang ini agak berbeda. Pendidikan menengah yang umum itu lebih mendorong siswa nanti untuk bisa masuk perguruan tinggi, tapi kalau kejuruan ini memang lebih kepada apa namanya dunia kerja yang nanti bisa dimasuki oleh anak setelah dia menamatkan sekolahnya. Setelah itu ada pendidikan tinggi higher education ya. Jadi pendidikan tinggi ini sama dengan kita ya. Ini selevel mungkin universitas dan juga ada politeknik. Jadi di Finlandia ini pendidikan tinggi mereka itu terbagi 2 ya. Ada yang universitas, ada yang bentuk politeknik. Sama dengan hal yang kita cuma barangkali tujuannya yang berbeda Bapak Ibu ya. Kemudian seperti saya sebut tadi di luar yang 3 ini ada pendidikan prasekolah juga di Finlandia Bapak Ibu ya. Pendidikan prasekolah ini tentu di bawah 7 tahun. Jadi kalau kita mungkin tingkat TK-nya dan menariknya semuanya itu apa anak-anak yang sekolah di prasekolah ya prasekolah itu prapendidikan itu mereka kan digratiskan juga dan dilayani kebutuhan-kebutuhan makannya yang di sekolah ya. Termasuk juga nanti di sekolah yang apa pendidikan dasar ini juga ada terkadang juga diberikan juga menu-menu makanan khusus sekolah dan juga ada tip-tip khusus yang diberikan kepada anak-anak yang tinggal jauh, misalnya lebih 5 kilometer itu akan diberikan oleh pemerintah itu biaya transportasi. Jadi memang semuanya dilayani ya Bapak Ibu ya untuk mengejar kualitas pendidikan. Ini yang saya sebut tadi ada pendidikan orang dewasa. Ini biasanya diberikan oleh pemerintah kota atau sekolah independen. Ini biasanya pendidikan orang dewasa ini diberikan setelah anak-anak menamatkan uh, sekolah menengah, sekolah dasarnya. Jadi yang 9 tahun tadi mereka bisa masuk. Jadi artinya ketika mereka masuk kepada pendidikan kejuruan, itu atau ini sebetulnya pendidikan orang dewasa ini kan lebih mengutamakan nanti untuk masuk ke dalam dunia kerja. Jadi ketika mereka masuk ke dalam pendidikan kejuruan ataupun nanti di sekolah menengah umum itu mereka bisa dilayani oleh pemerintah kota atau sekolah independen yang dalam bentuk pola yang kita sebut dengan pendidikan orang dewasa. Kemudian kita lanjut dengan manajemen pendidikan. Bagaimana pendidikan itu di manajemen, dikelola Bapak Ibu ya. Pertama dari segi otoritas. Memang kalau secara undang-undang ada pendidikan formal itu sebenarnya dipegang oleh pemerintah. Dalam hal ini tentu ada juga Kementerian Pendidikan yang mengelola. Tapi tidak sepenuhnya begitu karena di pelatihan ini tiap pendidikan itu adalah semua orang ya. Jadi artinya masyarakat pun terlibat. Makanya nanti di dalam pelaksanaan sekolah-sekolah itu ada yang terkadang tegak itu berada di pemerintah kota, tidak sepenuhnya di pemerintah pusat.
Misalnya dalam hal pendanaan, eh, pendanaan di pendidikan dasar ya, misalnya itu sampai tinggi itu yang semuanya sepenuhnya memang berasal dari sumber publik ya, dananya itu dari sumber dari masyarakat, dan memang pemerintah punya juga apa, mengalokasikan memberikan biaya pendidikan itu, tapi kan juga tidak tertutup kemungkinan sumber pendanaan itu dari berbagai apa namanya komponen-komponen lain di masyarakat, termasuk dari orang tua sendiri. Tetapi di Pulau Tinggi itu sebenarnya memang wewenang dari pemerintah pusat ya Bapak Ibu, tapi orang tua juga terkadang dilibatkan. Jadi ini memang inilah menariknya di Selandia ini, tunjak pendidikan bukan hanya tunjak pemerintah tapi juga tunjak masyarakat. Sehingganya inilah menyebabkan nanti pendidikan di Selandia itu berkembang sangat baik. Kemudian tadi mengenai personalia ya, guru. Jadi guru di Selandia ini memang diharuskan diwajib memiliki gelar master ya. Dan untuk dapat gelar master itu memang mereka juga disubsidi penuh oleh pemerintah. Di samping mereka juga memiliki tesis yang sudah dipublikasikan. Jadi memang menjadi guru di Finlandia ini tidak mudah juga, tetapi gaji mereka itu lebih sangat tinggi ya, 2 kali lipat dari gaji guru di Amerika. Dan mereka pun sebetulnya satu orang guru itu melayani 12 orang siswa kan. Jadi makanya inilah pendidikan di Finlandia ini sangat bagus ya. Jadi guru mengajar tidak full seperti guru Indonesia ya. Mereka hanya punya kewajiban mengajar 4-5 jam sehari ya. Dan mereka pun hanya melayani 12 orang siswa. Makanya satu kelas itu terkadang itu ada 3 orang guru ya. Yang melayani 2 orang guru melayani kelas, dan 1 orang guru menghadapi anak-anak yang mungkin bermasalah secara individu. Jadi ada 3 guru terkadang dalam satu kelas itu. Kemudian mengenai kurikulum Bapak Ibu ya, dan metode pembelajaran. Tidak seperti kita ini, Finlandia ini jarang mengganti kurikulum pendidikannya. Jadi mereka cenderung mempertahankan kurikulum yang sudah ada itu, dan menariknya perencanaan kurikulum itu diserahkan sepenuhnya pada guru. Jadi ada tanggung jawab guru dan mengembangkan kurikulumnya. Karena guru lah yang paling mengerti kan tentang kurikulum. Karena dialah yang menjadi ujung tombak dalam pembelajaran. Makanya kreativitas guru sangat diharapkan sekali. Bagaimana dia bisa membangun model-model pembelajaran yang menarik, media-media yang menarik yang bisa membangkitkan minat anak belajar. Dan di Pradia itu memang apa yang akan dipelajari itu terkadang itu diserahkan kepada siswa oleh guru. Anak punya pilihan apa yang dia mau dia pelajari. Jadi bukan guru yang menentukan. Sehingga memang betul-betul guru itu menjadi fasilitator ya, menjadi narasumber atau menjadi koordinator di sebuah pembelajaran. Jadi tidak terpusat sepenuhnya kepada guru, dan tidak ada otoritas guru yang berkembang dalam pembelajaran ya, dalam kelas. Kemudian mengenai ujian, kenaikan kelas dan sertifikat. Menariknya di Finlandia itu tidak mengenal ujian kenaikan kelas. Nah, ini terutama sekolah dasar, Bu ya, tidak ada ujian nasional ya, tidak ada perankingan. Jadi anak-anak itu betul-betul hanya belajar. Jadi tidak ada nanti misalnya di kelas 1, kelas 2 ada ujian naik kelas, tidak ada. Ujian nasional misalnya di akhir sekolah dasar tidak ada juga. Jadi setelah 9 tahun mereka sekolah tidak ada ujian nasional yang diberikan, dan tidak ada sistem perankingan. Jadi ini memang karena ada kesetaraan yang kita sebut tadi, bahwa tugas guru adalah membuat anak itu sama ya, sama pintarnya, sama berkembangnya. Jadi tidak ada misalnya anak-anak yang dipilih dia menjadi pandai saja, misalnya kan ya, dia ada yang anak-anak ini dibiarkan dia belajar apa adanya karena mungkin dianggap tidak pintar, tidak seperti itu. Jadi ini makanya tidak ada ranking tidak diberikan, karena ranking itu hanya akan mengotak-otakkan anak ya. Nah, itu makanya di pelatihan tidak dilakukan itu. Kalaupun ada ujian, nah itu baru diberikan itu sekolah menengah tingkat akhir. Dan biasanya itu kalau anak-anak akan melanjutkan
perguruan tinggi. Jadi kalau universitas bukan ke politeknik itu biasanya memang diberikan ujian ya. Nah, inilah menyangkut nanti ujian dan kenaikan kelas ya. Kemudian mengenai penilaian, jadi penilaian ini diberikan secara berkelanjutan oleh guru. Jadi guru itu menilai. Jadi nilai itu sebenarnya guru yang memberikan. Jadi anak-anak selalu diikuti oleh guru, misalnya kan sekolah dasar terutama yang 9 tahun itu anak-anak itu kan di dilayani diajar oleh guru. Nanti guru akan berikan penilaian, akan melakukan evaluasi ya. Jadi mengenai tidak ada penyeragaman evaluasi, tidak ada penyeragaman penilaian, tidak ada. Sebelumnya diserahkan kepada guru, itu adalah otoritas guru. Nah itulah yang mungkin menariknya. Jadi guru di dalam pembelajaran di Finlandia itu ditempatkan jadi aktor utama ya, yang demikian tinggi dalam sistem pendidikan Finlandia. Kalau kita lihat perbandingan dengan Indonesia, ini barangkali yang membedakan. Dan juga mungkin ada yang sama, Bapak Ibu ya. Cuma barangkali kenapa kita tidak bisa sama dengan Finlandia, tentu banyak hal penyebabnya nanti. Kalau konsep kurikulum pendidikan Finlandia itu kan menganut konsep humanistik yang kita sebut tadi, Pak, apa namanya, menempatkan anak atau siswa sebagai orang-orang yang demokrasi, bebas, bisa mengembangkan dirinya sendiri, bisa mengaktualisasikan dirinya sendiri kan. Jadi makanya di dalam sistem pendidikan Finlandia itu di dalam kelas itu anak menjadi uh, pusat dari pembelajaran. Jadi student center ya. Semua pembelajaran itu diarahkan semuanya kepada anak. Jadi bukan mengajar anak, tapi adalah membelajarkan anak konsepnya. Kita di Indonesia sebetulnya juga sama ya. Kita di dalam kurikulum 13 pun, apalagi kurikulum merdeka, kita kan juga student center ya. Student center dan dia berpusat juga pada siswa. Tapi bedanya barangkali pelaksanaannya. Kita tidak tahu kenapa kok bisa berbeda ya. Kalau memang ini kita pahami sebagai sebuah yang sama di segi apa filsafatnya ya, atau teritori belajar yang kita kembangkan mungkin juga humanistik tapi tidak bisa mencapai seperti yang dicapai oleh Finlandia. Kemudian yang menarik lagi kalau dibandingkan Indonesia, stip di Finlandia itu sifatnya fleksibel. Terutama dalam kurikulum yang kita sebut itu, memang guru itu diberi kebebasan memangkan kurikulum ya. Nah ini yang membedakan mungkin dengan Indonesia. Indonesia ini kan bagaimana kurikulum itu buat yang nggak rumit. Kalau bisa tidak bisa dipahami guru ya. Tidak diberikanlah pelatihan semacamnya kan. Jadi ini yang membedakan. Jadi hal yang rumit di Finlandia mungkin dibuat mudah, tapi kalau kita yang mudah dibuat rumit itu barangkali membedakan Bapak Ibu. Nah ini beberapa nilai yang kita bisa ambil dari sistem pendidikan di Finlandia ya, best practice-nya. Pertama itu mungkin itu tidak ada klasifikasi ranking, ini satu hal yang jadi best practice dari pendidikan di Finlandia seperti kita jelaskan tadi. Kemudian kegiatan belajar menyenangkan karena memang semuanya diserahkan kepada guru mengembangkannya, bagaimana guru membuat kreatif, mengembangkan belajar yang kreatif, yang inovatif. Jadi makanya guru yang diharapkan. Makanya kurikulum itu berada di tangan guru penyelenggaranya. Bagaimana guru itu bisa membuat pelajaran menyenangkan, itulah tugas guru ya. Dan biasanya dia kan guru-guru mampu untuk melakukan itu. Mungkin disebabkan juga karena jumlah anak yang dihadapi tidak banyak. Kemudian tidak ada ujian nasional ya. Kita memang sekarang ini memang tidak ada juga ujian nasional ya. Sudah dihabiskan juga. Nah, ini Finlandia sudah sejak awal tidak melakukan ujian nasional ya. Kecuali tadi saya sebut ketika mereka akan melakukan perguruan tinggi setelah tamat dari sekolah menengah. Kemudian kurikulum mereka fleksibel, jadi ya artinya tidak kaku ya, tidak tidak terlalu istilahnya itu dogma ya, dogmatis ya, dengan aturan-aturan ketat. Makanya guru bebas mengembangkan kurikulum itu memang guru itulah yang menjadi pengembang kurikulumnya. Tidak ada ya dibuat standarisasi kurikulum bahwa
satu orang guru sama ya, dan pembelajaran tidak begitu di Finlandia. Di Finlandia ini yang menjadi best practice juga. Kemudian mengenai biaya pendidikan gratis ya, ini yang menjadi perlu kita renungkan juga ini. Indonesia ini biaya pendidikan makin lama makin mahal ya, sama paling tinggi. Nah, jadi ini tentu sangat kontradiktif dengan apa yang ada di Finlandia. Bagaimana kita bisa mencerdaskan anak bangsa, bagaimana kita bisa membentuk sumber daya manusia yang bagus, berkualitas, kalau memang pendidikan itu begitu mahal ya di Indonesia ini kan. Kemudian yang keenam yang juga menjadi best practice itulah guru menjadi profesi paling dihormati. Jadi profesi guru itu tinggi. Eh, dan saya tidak menemukan ada apa namanya tadi di atas ada disebut dengan sertifikasi guru ya. Saya tidak menemukan apakah di Indonesia ada guru di sertifikasi. Rasanya di Pradia atau saya yang belum menemukan. Ini memang tidak saya temukan adanya sertifikasi guru ya. Cuma untuk jadi guru hanya disyaratkan dia tamat sudah menyandang gelar master ya. Mungkin level kita itu S2 lah kan atau di atasnya. Jadi makanya guru itu dihormati dengan penghargaan, dengan standar gaji yang tinggi ya, yang tadi kita sebut 2 kali lipat dari gaji guru-guru di Amerika. Sebagai penutup, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang kita bisa simpulkan ya dari materi sistem pendidikan di Finlandia ini. Yang pertama itu pendidikan di Finlandia memiliki prinsip kesetaraan, tidak memandang siswa itu orang kaya, orang miskin, pintar atau bodoh, penduduk asli atau pendatang, semuanya sama, dikenal sama. Makanya ketika diberikan pendidikan gratis, semuanya juga diberikan gratis. Pelayanan guru juga begitu kepada anak ya, pada siswa dalam kelas. Guru bertugas membuat anak pintar ya, bukan membeda-bedakan anak, bukan membuat anak pintar jadi pintar, tambah pintar dan anak yang kurang pintar begitu-begitu saja itu tidak begitu dari dia. Kemudian yang kesimpulan kedua juga kita bisa lihat bagaimana pendidikan di Finlandia itu mempercayakan pada guru terkait kurikulum. Jadi kebebasan guru dalam mengembangkan kurikulum itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, dari itu yang menyebabkan bagaimana pendidikan Finlandia itu mencapai tingkat kualitas yang tinggi. Karena guru punya otoritas dan penilaian dalam evaluasi, bisa berkreativitas dalam menggunakan metode pelajaran, bisa bebas menggunakan referensi yang digunakan. Jadi mengenai referensi guru yang mengembangkan, guru yang menggali, guru yang mencari. Nah, kita dulu masih ada juga buku guru yang dibuat lah, buku siswa yang dibuat sampai sekarang pun mungkin masih ada juga. Jadi mungkin dependensinya itu yang berbeda. Kemudian otonomi pendidikan yang luas diberikan bagi daerah dan sekolah. Jadi memang pendidikan itu ada sentralistiknya. Mungkin dari segi pendanaan ya itu kan ada pemerintah pusat dengan Kementerian Pendidikan yang berwenang juga untuk mengatur masa pendanaan. Tapi kalau pelaksanaan itu juga ada pelaksanaan pendidikan itu juga ada tingkat daerah dan lebih banyak daerah dan sekolah dan pelaksanaannya dan penyelenggaraannya. Kemudian kultur masyarakat sangat sadar pentingnya pendidikan bagi perkembangan pribadi dan perkembangan bangsa. Ini kesan masyarakat Belanda itu begitu tinggi ya terhadap uh, pendidikan. Mungkin mereka sadar bahwa tanpa pendidikan baik mereka akan mati ya karena kondisi-kondisi yang ada di Belanda itu sepertinya berbeda dengan kita. Mereka sedikit penduduknya, sumber daya alamnya tidak banyak dan juga cuacanya ekstrim, iklimnya ekstrim. Jadi mereka menghadapi situasi seperti itu ya, sama dengan Jepang mungkin atau beberapa negara-negara yang maju pendidikannya. Jadi ini menjadi tantangan bagi mereka untuk berkembang. Kalau mereka tidak mengembangkan pendidikannya, mereka bisa mati ya. Makanya orientasi pendidikan mereka demikian tinggi. Kemudian yang kelima, tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap sistem pendidikan dan adanya kerjasama erat dan berkelanjutan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Jadi inilah sinergi yang terjadi. Pendidikan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga nanti dunia usaha dan masyarakat. Jadi ketiga komponen saling bekerjasama dalam membangun pendidikan di Finlandia itu.
Jadi singgahnya memang berkembang ya, dunia usaha siap menampung, siap menciptakan lapangan kerja yang bisa menampung anak-anak Finlandia yang tamat nanti sekolah dan perguruan tinggi. Kemudian sistem pendidikan Finlandia ini bersifat fleksibel yang memudahkan seluruh komponen bekerja. Jadi fleksibilitas dari pendidikan Finlandia ini memang perlu juga kita contoh ya. Tidak rumit ya dari segala hal ya. Dari segi pendanaan, dari segi pelaksanaan, dari segi sistem pendidikannya, ujiannya itu kan dibuat sedemikian fleksibelnya. Jadi sehingganya tujuan-tujuan pendidikan yang digariskan di awal itu bisa dicapai dengan baik di Finlandia. Oke, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu uh, uh, Prof yang saya hormati, inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.